Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Artubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Pak, saya Rindarti Fathurrohmah dari SMA Negeri 1 Kragan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai panjenengan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual kami di program Guru Penggerak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Iya. Siap. Gimana kabar Pak Artubi pagi ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Kami bagian dari tugas Nggih. kami sebagai kepala sekolah. Iya, ini kita bincang-bincang ngobrol ringan saja, mengalir. Jadi tugasnya seperti ini Pak, kami diminta untuk menganalisis jika di sekolah ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang berkaitan dengan pengalaman Bapak ketika menjabat sebagai kepala sekolah. Kami mohon untuk bisa berbagi begitu Pak. Ya. Jadi yang ingin kami tanyakan seperti ini Pak. Selama ini ketika Bapak mengidentifikasi kasus yang pernah panjenengan alami, ini bagaimana Bapak bisa menganalisis apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral, gitu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kebetulan masalah-masalah seperti itu sering sekali dan banyak terjadi di sekolah, sehingga saya secara pribadi sekaligus secara kelembagaan juga berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama. Nah, untuk itu saya pribadi mengajak beberapa rekan yang mungkin bisa dikatakan senior atau mungkin bisa saya katakan orang-orang yang saya nilai memiliki nilai lebih, sehingga perlu kami ajak untuk diskusi. Dengan menghadapi sikap kejadian semacam itu, saya berusaha untuk mengidentifikasi segala permasalahannya, termasuk juga siapa saja yang terlibat. Ya, orang-orang tersebut kami berusaha untuk diajak diskusi sehingga dapat mencari titik temu dari permasalahan tersebut. Kalau masalah dilema etika itu memang bagi saya itu agak sulit. Karena apa? Karena ada suatu hal yang memang sama-sama benar, tapi kita harus mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau yang terkait dengan yang satunya tadi apa? Bujukan moral. Bujukan moral itu kalau saya secara pribadi memang sudah punya dasar karakter yang tidak mau diajak kompromi terhadap hal-hal yang tidak benar. Maka saya kemungkinan besar itu akan segera untuk memberi keputusan bahwa saya tidak akan menyetujui hal tersebut. Yang terkait dengan dilema etika itu biasanya saya sertai seperti ini. Ada beberapa pihak yang terlibat, tetap kami libatkan, kami undang, kami ajak diskusi, harapannya akan menjadi sebuah keputusan yang tepat. Dan yang terakhir yang lebih penting menurut saya, apapun yang telah saya putuskan tadi, latar belakang dan cerita sampai saya bisa mengambil keputusan seperti itu dalam forum nanti tetap saya sampaikan. Harapan saya apa yang saya putuskan itu akan diketahui oleh semua pihak, sekaligus orang-orang yang saya sampaikan, teman-teman yang saya sampaikan akan bisa mengerti bahwa itulah keputusan yang terbaik menurut kami. Karena yang namanya dilema etika itu kan semuanya benar, tapi di balik kebenaran itu tentu ada dampak yang negatif. Maka kami atau saya secara pribadi berusaha untuk mencari dampak yang paling sedikit. Dan itu harapan saya bisa diterima dan diserap oleh semua teman sehingga bisa mensosialisasikan dan menyampaikan kepada pihak-pihak lain yang mungkin pernah komplain atau pernah bertanya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata dari proses mengidentifikasi sampai dengan pengambilan keputusan ini ternyata prosesnya ada prosedurnya begitu nggih. Dan yang saya tangkap bahwa ketika panjenengan mengatasi dilema etika dengan bujukan moral ini malah justru lebih ringan penyelesaiannya ketika bujukan moral gitu ya Pak nggih. Daripada yang dilema etika kan dua-duanya sama-sama benar ngaten nggih Pak nggih. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus yang sama-sama benar ini, kalau misalnya keduanya itu sama-sama mengandung nilai-nilai yang kebaikan Pak?
Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan yang pertama tadi, sekaligus saya tadi sudah menyampaikan bahwa di balik kebenaran itu tentu memiliki sebuah kelemahan atau dampak negatif. Nah, maka saya berusaha untuk mencari dampak negatif yang paling sedikit. Tinjauannya itu berarti ya terhadap luasnya dampak itu sampai kepada siapa, berapa orang yang terlibat, sehingga saya mengambil keputusan dampak yang paling sedikit itulah yang nanti akan saya putuskan sebagai suatu keputusan bersama. Gitu ya Pak. Berarti bisa dikatakan yang dicari adalah resiko terkecilnya. Resiko terkecil, ya. Pak, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Betul. Biasanya yang panjenengan lakukan Pak, ini prosedur seperti apa Pak sampai dengan nanti pengambilan keputusan dan sampai kemudian disosialisasikan ke semua warga sekolah yang sudah panjenengan alami ngaten Pak? Ya, yang sudah pernah saya lakukan di sini, misalnya dalam suatu rapat, itu ada sebuah permasalahan yang disampaikan. Kebetulan mungkin saya juga baru tahu saat itu. Akhirnya dalam rapat itu juga kita diskusikan bersama. Terus terang biasanya dalam rapat itu saya belum bisa mengambil sebuah keputusan, karena masih menangkap beberapa perbedaan dari yang disampaikan oleh beberapa teman-teman kita. Ya, dari beberapa teman yang beda itu pada waktu berikutnya kami undang kembali untuk diskusi kembali dengan harapan mereka lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahannya, mungkin disertai dengan latar belakang yang lengkap sehingga saya juga bisa menyikapi hal tersebut secara menyeluruh. Setelah kami melakukan diskusi, nanti saya akan mendiskusikan kembali pada orang lain yang mungkin tidak terlibat dalam diskusi tadi, terutama ini mungkin yang saya anggap punya pengalaman atau mungkin yang senior, dengan berbagai kondisi yang pernah disampaikan tadi, yang telah diskusikan tadi, saya sampaikan kepada orang-orang yang senior tadi sehingga mereka bisa membantu saya untuk mengambil keputusan. Yang jelas intinya dari berbagai macam hal tersebut kita berusaha untuk mencari kebenaran yang mungkin bisa dikatakan kebenaran sejati yang memiliki resiko yang cukup kecil. Setelah berhasil membuat sebuah keputusan dengan tim saya tadi, hasil keputusan itulah yang nanti akan saya sampaikan ke dalam forum di guru, sehingga apa yang saya putuskan bisa diketahui oleh seluruh bapak dan ibu guru, sekaligus harapan saya apa yang saya putuskan itu bapak ibu juga ikut menyetujui atau menyepakati kesepakatan itu, sehingga harapan saya teman-teman guru juga bisa sosialisasi atau mungkin menyampaikan kepada pihak-pihak lain yang terlibat yang suatu saat mungkin akan mempertanyakan, sehingga kalaupun bertanya tidak harus ketemu dengan saya. Mungkin sementara itu. Berarti dalam hal ini proses pengumpulan fakta itu penting ya Pak ya. Jadi panjenengan bisa tidak harus saat itu juga mengambil keputusannya, tetapi ada pengumpulan fakta, diolah dulu, diobservasi, baru kemudian setelah diendapkan baru diambil keputusan. Itu pertimbangan gini itu ya. Biasanya di forum itu siapapun itu menyampaikan suatu masalah belum tentu terbuka. Nah, kalau saya undang secara pribadi kemudian akan menyampaikan secara terbuka sehingga saya akan lebih leluasa untuk bersikap. Jadi mungkin masih ada ewo pakewo atau sungkan ketika di karena forum mungkin, gitu. Di forum itu kan ada pihak-pihak yang terlibat. Iya betul. Baik sekali Pak, prosedur yang sudah panjenengan lakukan bisa jadi ilmu baru bagi saya. Baik Pak, menurut pengalaman Pak Wartubi selama ini, apa saja sih Pak yang Bapak anggap efektif? Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan? Menurut saya selama sebagai kepala sekolah ini pengalaman yang saya gunakan di antara seperti ini. Dalam hal-hal tertentu, mungkin suatu saat itu saya akan bisa mengambil keputusan atas inisiatif saya sendiri. Tapi itu mungkin kalau dihitung secara persentase mungkin sangat kecil sekali. Nah, saya lebih cenderung segala keputusan itu akan kita diskusikan secara bersama, sehingga keputusan itu akan menjadi keputusan sekolah secara bersama.
tapi dengan catatan apa yang menjadi dasar saya, apa yang menjadi dasar teman-teman itu mengambil sebuah keputusan itu harus diketahui oleh semua pihak, sehingga semua pihak nanti akan mengetahui bahwa oh ternyata keputusan ini terjadi di latar belakang oleh kejadian semacam ini, sehingga bisa disimpulkan mungkin secara singkat bahwa keputusan itu tidak tiba-tiba ada, tapi karena ada permasalahan yang rentetannya mungkin sangat panjang. Berarti memang runutannya, alurnya jelas dengan latar belakang yang jelas juga gitu nggih Pak nggih, untuk hal yang panjenengan anggap efektif. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, selama ini ada nggak Pak tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Terima kasih. Kalau yang namanya tantangan itu selalu ada, karena di sebuah lembaga, di sebuah satuan pendidikan itu personilnya banyak, semakin banyak itu juga semakin banyak pula perbedaan. Betul. Jadi kalau perbedaan itu ada dan selalu ada, makanya di setiap kesempatan saya selalu berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa teman. Mungkin diantaranya tadi, terutama teman-teman yang mungkin masih punya perbedaan pendapat dengan saya, tapi itu saya sampaikan, saya carikan waktu yang secara pribadi, sehingga mereka itu mungkin bisa menyampaikan kepada saya betul-betul fakta yang ada, sekaligus mereka bisa menyampaikan bahwa apa yang mereka katakan itu latar belakangnya betul-betul nyata. Berarti tantangannya lebih ke banyaknya warga sekolah ya Pak yang terlibat ya. Karena berbeda orang tentu berbeda karakter ya Pak ya. Nah, itu menjadi beban saya juga. Bagaimana saya bisa membuat teman-teman tuh bisa sejalan. Betul. Makanya bentuk atau caranya diantaranya saya berusaha untuk diskusi terhadap semua teman. Kalau memang masuk banyak perbedaan tadi, semua teman saya ajak diskusi di luar forum yang tidak formal. Tidak resmi. Berarti di luar jalur rapat dinas tadi, di forum jenengan tetap membuka keran komunikasi begitu nggih Pak. Jadi apa saja yang mungkin belum panjenengan ketahui pada saat itu bisa jenengan gali lebih dalam, ngaten nggih Pak. Bahkan seandainya saya sudah mau mengambil sebuah keputusan pun akan saya sampaikan kepada mereka bahwa keputusan saya ini kan di latar belakang gini, akhirnya seperti ini. Nah, kalau memang pada saat itu sudah kira-kira saya bersikap atau mengambil keputusan seperti ini, jangan bagaimana Pak? Kalau memang sudah menganggap itu, oh ya sudah cukup Pak, berarti itu setelah ruang diskusi saya anggap cukup. Tapi seandainya kok masih terjadi perbedaan, tetap saya akan berusaha untuk komunikasi, sekaligus saya juga mungkin mencari fakta pendukung seperti ini pernah terjadi di mana, ini bisa dan seterusnya, sehingga lebih kuat alasan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi memang ini ya Pak ya, prosesnya kompleks ya Pak ya, karena melibatkan banyak hal, banyak personel juga, banyak pertimbangan gitu Pak. Sekaligus juga beda masalah, mungkin beda keputusan juga. Apalagi mungkin ada pihak-pihak terkait yang mungkin istilahnya ikut terlibat di situ lah, itu mungkin agak rumit beda, betul Pak. Itu tantangan ya Pak tantangan ya. Juga, ya. Betul. Baik Pak. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus begitu, biasanya Pak Wartubi tidak menetapkan jadwal tertentu ya Pak ya untuk harus penyelesaian saat itu juga, atau memang panjenengan tunda dulu sampai kemudian fakta-fakta yang terkumpul itu sudah lengkap dan sudah saatnya untuk mengambil keputusan. Pripun Pak? Kalau biasanya terkait yang ditanyakan tadi, waktu ya, dilihat dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya itu saat ini harus, maka saya juga hari ini juga harus bisa segera menyelesaikan. Dan langkah-langkah yang saya lakukan tadi, istilah saya percepat, hari ini bisa selesaikan. Langsung saya undang semua yang terlibat, langsung bisa mengambil keputusan. Tapi kalau memang kasusnya atau permasalahannya itu tidak harus segera, maka bisa ditunda ya. Sehingga saya bisa mengambil keputusan berdasarkan masukan dari seluruh
teman-teman yang ada di satuan pendidikan. Berarti seperti ada skala prioritas Ya, dalam skala penyelesaian prioritas, ya Pak ya, yang memang segera mendesak untuk segera ada keputusan, berarti jenengan putuskan. Sementara kalau misalnya hal tersebut masih bisa ditunda untuk penyelesaiannya, panjenengan bisa jadi lebih fleksibel gitu ya. ya. Meskipun ditunda tapi itu tetap berusaha untuk secepatnya. Nggih. Tidak menunda Tidak Pak. menunda. Nah, cuma dipikir lebih panjang gitu. Betul. Baik Pak, apa namanya, semakin menarik ini Pak diskusi kita. Wah, luar biasa ternyata Pak Wartubi ini. Baik, selama ini Pak, adakah faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu panjenengan dalam proses pengambilan keputusan Pak? Yang bisa mempermudah mengambil keputusan itu diantaranya semacam ini Bu. Yeah. Kalau memang kasus itu tidak ada kaitannya, kalau itu hanya sekedar dilema etika seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu kelihatannya lebih mudah gitu. Karena hanya melibatkan beberapa pihak saja. Berarti nanti dalam prosesnya tergantung kasusnya ya Pak ya. Kalau misalnya bisa dikatakan skala kasusnya itu masih di tahap yang ringan, tentu ini lebih mudah bagi Pak jenengan untuk mengambil keputusan begitu nggih Pak nggih. Baik Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini Pak, apa yang bisa Bapak sarikan dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan Pak? Dari berbagai macam yang ditanyakan tadi, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan seperti ini. Yang pertama, di satuan pendidikan atau di sebuah lembaga yang besar itu permasalahannya jelas akan lebih besar, dan permasalahannya meskipun sama itu ada kemungkinan penyelesaiannya lebih lama karena harus bisa melibatkan seluruh pihak. Sementara di tempat-tempat lembaga yang besar itu kan anggotanya atau gurunya itu banyak, sehingga mereka perlu disosialisasikan atau perlu disampaikan bahwa permasalahan ini harus bisa diterima oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di SMP 1 Solo. Berbeda dengan yang ada di sekolah yang kecil, mungkin kalau hanya 10 orang, berarti kita menyampaikan hal tersebut juga hanya terhadap beberapa orang tadi, tidak terlalu banyak. Baik Pak, jadi proses untuk pengambilan keputusan itu juga tergantung banyaknya warga sekolah ya Pak ya, banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya, sehingga proses pengambilan keputusan itu benar-benar hal yang tepat dilakukan. Baik, saya kira seperti itu Pak Wartubi. Terima kasih ilmunya, terima kasih pengalamannya. Mohon maaf kali ini saya mengganggu tugas panjenengan. Ini pengalaman ini mungkin kan belum tentu jangan jumpai di tempat yang lain. Betul Pak. Sehingga benar apa yang sampaikan tadi, wah menarik sekali. Harusnya itu memang menarik karena kasus di sini mungkin berbeda dengan kasus yang lain. Baik Pak, saya kira cukup untuk wawancara kali ini. Matur nuwun waktunya, saya izin pamit dulu. Terima kasih, semoga Pak Wartubi dimudahkan dalam proses menjalankan kepemimpinan di sekolah dan Sasuke semakin jaya. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.